Ya, kalau Alkitab memang sudah dikatakan itu, bahkan pencabul juga tidak boleh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya tadi saya bilang, orang yang menggauli yang bukan istrinya, anak kecil, bocil, itu dilarang dalam kekristenan, itu ajaran Yesus. Makanya kami, bahkan para rasul, tidak ada yang melakukan seperti itu, rasul-rasul Yesus. Satupun. Saya tantang kalian semua, apabila bisa menemukan rasul atau utusan Tuhan Yesus yang melakukan menggauli anak kecil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya saya tidak disentuh sama sekali gitu loh. Malah fokusnya menframing Nabi Muhammad menikahi anak kecil lah, bawa ayat Al-Quran lah. Memangnya Bible Anda tidak bisa menjelaskan tanpa Al-Quran? Tidak bisa Bible Anda. Jadi kita fokus itu jangan framing-framing. Ini bukan diskusi anak kecil. Kita menjelaskan keimanan kita, begitu loh. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, apologet Islam Indonesia yang berada di bawah, dan juga saudara-saudara Karisteng, dan juga teman dialog kita Erben, dan juga siapa satu lagi tuh, Edwin Huta Barat. Ya, dengan topik mengenai siapa yang wajib diikuti antara Nabi Muhammad SAW atau Yesus Kristus, kita akan memberikan data langsung saja ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat patut dan wajib diikuti. Pertama yang akan aku bawa datanya adalah mengenai akhlak Nabi yang bisa kita bilang adalah raja damai. Itu bisa kita lihat di Sunan Tirmizi 2645, ketika ada orang-orang yang sedang berkelahi dan berantem hampir menjadi huru-hara antar bani, maka Rasulullah SAW itu dia datang ke tengah lalu mendamaikan di antara mereka. Masya Allah. Lalu salah satu contoh raja damai berikutnya itu ada di Sunan Nasai 5318 ya. Pernah terjadi juga pertengkaran antara dua kelompok kaum Ansor hingga mereka saling melempar batu. Nabi SAW kemudian pergi untuk mendamaikan mereka. Kurang raja damai apa coba? Lalu berikutnya di sini juga ya, di Sahih Muslim 3335, Ali bin Abu Thalib pernah menuliskan perjanjian damai lagi-lagi antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik Makkah ketika perjanjian Hudaibiyah gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya ngomongin klaim ahli damai, juru damai, raja damai, harus ada gitu, pendamaiannya tuh harus ada. Jangan omong doang. Karena kalau omong doang itu ya janji caleg jadinya. Itu ya. Berikutnya nanti ada juga misalnya Rasulullah itu adalah seorang penasehat yang menurut aku ajaib ya dia tuh. Jadi beliau ini adalah penasehat yang sangat ajaib karena setiap beliau menasehati maka orang-orang akan mengikuti. Contoh misalnya di Sahih Muslim, tunggu. Oh ini di hadis Nasai nomor 1568. Beliau mendatangi para wanita-wanita muslim, menasehati, mengingatkan dan memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Maka para wanita pun melepaskan kalung-kalungnya dan melemparkan ke baju Bilal. Masya Allah. Silahkan Ustadku. Loh, itu masih ada itu. Masih ada 6 menit. 3 menit untuk opening. Oh iya, 3 menit ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin dimanapun anda berada, kini kita akan membahas mengenai ajaran Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda mengenai apa sih
ajaran di dalam agama Islam itu, ada riwayat dari Imam Muslim an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya adalah berbuat baik. Kulna, para sahabat berkata, liman, kepada siapa kita harus berbuat baik wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, yang pertama lillahi, kepada Allah. Kita harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menganggapnya sebagai makhluk, derajatnya ulya, a'la, paling tinggi, tidak sama seperti makhluk. Sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai ayat bahwa Allah tidak sama seperti makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah, dan tidak boleh menjadikan nabi dan para malaikat sebagai sesembahan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Tidak boleh kita menjadikan para malaikat dan nabi sebagai sesembahan. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada siapa? An-nasihah kepada siapa? Wali kitabihi, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, dengan tidak merubah-rubah kitab tersebut, tidak mengotak-atik kitab tersebut, agar kitab selalu murni benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali rasulihi, kita wajib berbuat baik kepada utusan Allah dengan beriman kepada semua orang yang pernah diutus oleh Allah, tidak mengkafirkan sebagiannya, nakfuru bi ba'd wa nu'minu bi ba'd, dan beriman kepada sebagiannya. Tidak boleh. Kalau nabi contohnya ada 124.000, yang menjadi rasul 313, maka semuanya wajib kita imani. Yang terakhir, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kita wajib berbuat baik kepada pemimpin Islam, yaitu para ulama dan seluruh umat Islam. Itu adalah ajaran agama Islam, saudara. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim Muslim udah opening statement 6 menit dibagi berdua. Silakan di reset dulu jadi 6 menit berdua. Sabar ya. Oke, jangan di-readyin dulu, jangan jalanin dulu. Silakan Bro Erben. Silakan Bang Erben di dalam tes, nama tes. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Saya dikasih di kolom besar, saya akan tunjukkan data saya. Jangan dijalankan waktunya dulu. Oke ya. Berbicara tentang ajaran Yesus, Yesus itu sepakat dengan kitab Perjanjian Lama tentang etika dan moral. Di dalam hukum Taurat tertulis secara gamblang tentang etika dan moral. Yang pertama, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyainya. Ini sudah tertulis di dalam kitab Taurat, dan Yesus melakukan ini secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang ajaran-ajaran Yesus di dalam Alkitab, maka kita akan melihat kesempurnaan ajaran Yesus tentang moral, yaitu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, bahkan mengasihi seperti kasihnya yang ajaib. Baru juga Yesus di dalam ajaran itu menekankan tentang hati nurani yang murni, hati nurani yang suci. Itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat 19, Matius 7 ayat 21-22, Yohanes 7:38 dan seterusnya. Baru kalau di dalam ajaran Yesus itu, moralitas itu mengasihi anak-anak. Kemudian Yesus juga mengangkat derajat wanita, bukan menjadikan kelas 2. Yesus juga menyembuhkan orang, bukan membuat orang menjadi sakit-sakitan atau menderita. Yesus juga membangkitkan orang mati. Yesus juga mengasihi orang yang menyalibkannya, bahkan dia berdoa. Yesus juga menyuruh pengikutnya untuk menyarungkan pedang. Yesus juga mengajarkan betapa mulianya institusi perkawinan. Itu ajaran-ajaran Yesus. Baru Yesus juga tidak setuju dan tidak pernah mengajarkan tentang perbudakan. Yesus juga tidak menginginkan istri orang lain atau mengajarkan untuk menjadikan menjaga kekudusan mata.
Yesus tidak menginginkan harta orang lain sehingga dia tidak punya pasukan untuk disuruh mengambil barang-barang orang. Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan cinta kasih. Yesus tidak pernah mengabarkan Injil dengan mengangkat pedang. Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita, dan kuasa. Itulah ajaran-ajaran Yesus yang sangat luar biasa. Jadi, pedoman orang Kristen itu ada pada Yesus. Walau kenyataannya kita harus akui bahwa ada juga orang-orang Kristen yang tidak meneladani Kristus secara sempurna. Tetapi Kristus itu pribadinya sempurna, dan di dalam iman Kristen satu-satunya yang tak berdosa hanyalah Yesus. Satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa hanyalah Yesus. Satu-satunya yang dilahirkan dalam keadaan sempurna dari rahim perawan Maria hanya Yesus. Dan satu-satunya yang tidak dijama atau tidak tergoda oleh godaan iblis hanya Yesus. Lanjut Bro Metatron. Ya, salam Bang Erben, salam semuanya. Terima kasih udah menyempatkan kami berdiskusi pada malam hari ini. Saya sendiri Metatron, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata, khususnya buat teman-teman nar ya. Api ya. Api kalau bahasa Arabnya itu nar. Kalau bahasa Syria nar itu artinya neraka. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan mana ajaran yang benar dan yang baik pada malam hari ini. Ajaran surga atau ajaran neraka. Nah, topiknya adalah mana yang benar, ajaran Yesus atau Nabi Muhammad. Sebetulnya ini nggak comparable ya, karena baginda Muhammad itu ternyata saya mencari. Dari tadi saya berusaha, karena saya juga baru dadakan ingat hari ini ada diskusi. Saya mencari kebaikan baginda Muhammad. Ternyata saya coba voting tadi belum ketemu. Bahkan tadi saya agak ketawa waktu ada yang bilang pakai hadis ya, Raja Damai, penasihat ajaib dan segala macam. Belum sanggah menyangga bro, izin dulu. Belum sanggah menyangga dulu. Bentar, Terusin dulu. Belum. Sebentar. Jangan Ini saya moderator, stop dulu. Ini kuncinya moderator. Ini belum sanggah menyangga. Lanjut. Waktunya di pause dulu dong. Di pause dulu. Di pause dulu. Iya, Jadi gini bro, saya izin dulu moderator bicara ya. Iya, Izin dulu oke. moderator bicara sebentar. Oh, jangan potong. Tadi udah disepakati. Silakan opening statement dulu. Nanti ada waktunya sanggah menyangga loh ya. Nggak apa-apa, Oke? nggak apa-apa. Ya terusin. Silakan. Ya. Oke. Kalau tidak menyangka, saya di sini mencari bahwa di mana saya mencari kesalahan Yesus ya. Karena tadi saya udah bilang mencari kesalahan atau dosa Tuhan Yesus kami yang begitu sempurna, ternyata nggak ketemu juga. Saya berusaha mencari di mana Tuhan Yesus mengajarkan menggauli anak kecil umur 6 tahun. Nggak ketemu. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan untuk membunuh. Dia nggak pernah ngebunuh. Muridnya pun nggak pernah ngebunuh. Muridnya hanya ngebunuh ikan. Sahabat-sahabatnya nggak ada yang pernah ngebunuh orang. Ngebacok, ngecongkel matanya, nyuruh minum kencing unta, nggak ada. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajarkan lagi bahwa kasihilah musuhmu. Ini bertolak belakang nih sama ajaran yang di luar kekristenan ya. Tuhan Yesus juga nggak pernah ngajarin di mana menggauli menantu. Kita tahu Rasul Petrus itu punya mertua ya, berarti dia punya istri. Dia nggak pernah mengajarkan untuk rasul-rasul yang lain menggauli istrinya Rasul Petrus, nggak pernah itu. Tapi kalau di luar Yesus, kemungkinan besar ada. Tuhan Yesus tidak pernah juga mengajar untuk berdusta, ya, berdusta terhadap istri, nggak pernah. Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan untuk memukul istri, bahkan mengurung istri hingga mati, hingga ajalnya, nggak pernah. Itu salah satu yang saya coba cari dalam waktu yang singkat malam hari ini ya. Nah teman-teman coba pikirkan, ada dua kata yang saya coba kutip dari sahabat saya, Raja Damai dan Penasihat Ajaib. Siapa ini yang paling cocok? Ya, jangan asal main comot. Kalau nggak cocok jangan dipas-pasin. Mungkin itu aja, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Jadi gini ya. Tadi kenapa saya respon, karena memang kan tadi udah di format. Opening statement itu ya silakan opening dulu. Belum ada waktunya sanggah menyangga tuh. Tapi teman kita tadi langsung menyangga. Artinya melanggar kesepakatan. Itulah gunanya moderator. Oke. Ya sekarang waktunya untuk sanggah menyangga. Gitu ya. Sanggah menyangga itu tadi dipergunakan waktu 4 menit atau 8 menit berdua. Sanggah menyangga. Itu waktunya sekarang nih.
silakan di format 8 menit sangga menyangga dulu. 8 menit dibagi berdua. Silakan jadi 2 menit 8 Bang menit. Andi. Berapa? 2 menit. Itu bertanya dong. Itu bertanya. Bertanya. Iya, bertanya. Langsung bertanya apa sangga menyangga dulu belum? Langsung bertanya. Langsung bertanya. Oke. Silakan yang mau teman muslim bertanya duluan, silahkan 2 menit. Mas Kores dulu, tafadhol Mas Kores. Oke, siap. Ya, mengenai tadi misalnya soal siapa menggauli anak kecil, itu kan Yahudi 3 tahun ya. Itu harusnya Yesus juga kritis itu. Menggauli menantu nenek moyangnya Yehuda, dia menggauli Tamar, kan gitu ya. Tidak pernah mengurung istri, Efesus 5:23, patuhilah, tunduklah istri kepada suami seperti kepada Tuhan. Loh, kalau tunduk kepada Tuhan kan sampai mati itu. Berarti tunduk kepada suami dikurung juga sampai mati dong, kan gitu. Kasihilah musuhmu. Nah, silakan dijelaskan bagaimana cara mengasihi iblis dan antikristus. Gitu loh. Terus yang perlu diketahui oleh kawan-kawan Kristen ya, orang-orang yang gak kawin abad pertama itu adalah orang-orang yang tidak bermoral, gitu loh. Itu harus diketahui itu. Tidak bermoral kalau nggak kawin di abad pertama ya. Jadi pertanyaannya dari segala perkataan Yesus kan aku udah bilang jangan omong doang gitu loh. Harus dibuktikan tuh. Ada nggak moral-moral yang diajarkan gitu. Jangan ambil kesimpulan. Kalau ambil kesimpulan semua orang juga bisa. Pertanyaannya dari semua moralitas yang masih dipertanyakan tentang Yesus. Kenapa Yesus Waktunya. dilihatkan oleh Yohanes? Oke. Kenapa Yesus diajarkan oleh Yohanes itu dia mengajarkan mengawini Tuhan gitu. Itu moralitasnya di mana tuh mengawini Tuhan? Sebagaimana yang tertulis di Wahyu 19 nomor 7. Silakan Ustadku. Enggak, cukup 2 menit dulu Bang Kores bertanya. Cukup. Enggak, Oke. pertanyaan 1 menit langsung, silakan Ustadz. Ya. Pertanyaan saya begini, bagaimana ajaran Yesus menanggapi nasib orang-orang pedalaman yang tidak pernah mendengarkan Injil dan utusan Rasul Paulus atau siapalah di sana, lalu mereka mati. Orang-orang pedalaman yang tidak pernah mendengarkan kekristenan, ajarannya dan lain sebagainya, lalu mereka mati. Ajaran Yesus menjawabnya bagaimana? Mereka masuk surga atau masuk neraka? Itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya, orang pedalaman yang tidak pernah mendengarkan agama apapun. Sekian. Cukup. Jadi ada 6 menit menjawab. Kesepakatan ya. Kasih 6 menit berdua menjawab. Oke, Oke. silakan menjawab. Yang pertama ya, perilaku yang disebutkan Kores dalam perjanjian lama itu tentu masa yang sangat berbeda dengan Yesus, karena Yesus baru lahir di tahun 4 sebelum Masehi, jadi itu lari dari konteks diskusinya ya. Yang kedua dikatakan bagaimana mengasihi iblis. Di dalam ajaran Yesus, iblis itu diusir, bahkan Yesus menentang, menengking, bahkan Yesuslah nanti yang akan membinasakan iblis, karena iblis itu kan memang itu sudah ditetapkan untuk masuk neraka tapi belum waktunya. Yang berikut, tidak ada di dalam Kristen mengawini Tuhan, tetapi yang dimaksud dengan pesta perkawinan anak domba yang ada di kitab Wahyu itu berbicara tentang kesatuan, karena perkawinan itu artinya dua yang berbeda menjadi satu. Kami manusia yang berdosa menjadi satu dengan Kristus yang sempurna di kerajaan surga. Karena kata perkawinan itu bukan nikah. Nikah itu baru hubungan seks. Kalau kawin itu artinya dua yang berbeda menjadi satu. Jadi bahkan di dalam budaya Yahudi, hubungan paling dekat dan paling intim dalam tatanan masyarakat itu adalah suami dan istri. Ayah dengan anak ada batasan, tuan dengan hamba ada batasan, bahkan sahabat juga ada batasan. Tetapi kalau suami dengan istri itu dua menjadi satu, tetapi pengertiannya bukan seksual. Lanjut Bro Metatron. Iya, lanjut aja Bang. Oke, kalau untuk orang-orang yang belum mendengar Injil, makanya Yesus katakan, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, supaya bangsa-bangsa itu tertolong melalui pemberitaan Injil. Jadi karena itu orang Muslim gak boleh melarang orang Kristen memberitakan Injil. Harusnya orang Muslim memfasilitasi orang Kristen untuk memberitakan Injil. Itu harusnya. Kenapa? Supaya mereka-mereka yang di pedalaman itu mendengar Injil. Tetapi tentang hal itu pun ada namanya anugerah yang umum.
anugerah umum itu jelas dalam Kejadian 3:15 bahwa janji Mesias itu diberikan kepada segala bangsa. Kejadian 3:15, dan itu janji yang diberikan kepada Adam di situ ya. Baru kalau berbicara Efesus 5 tadi, seorang istri tunduk kepada suami. Namanya tunduk itu kan hormat. Bahkan tetap memposisikan diri menghormati suami seperti menghormati Tuhan. Kami menghormati Tuhan, Tuhan gak menyiksa kami. Demikian juga istri tunduk kepada suami, suami gak menyiksa istrinya. Makanya gak ada di Kristen. Apa? Satu kali kau sakit apa? Pulangkan saja aku pada mama. Aku gak ada. Baru di dalam ajaran Kristen gak ada juga. Lihatlah tanda merah di pipi, bukan karena makeupku ditampar, nggak boleh. Jadi kalau istri tunduk sama suami, suami juga sayang sama istri, kan begitu toh. Jadi hai suami-suami, cintailah istrimu, sayangilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Istri tunduk sama suami ketika suami sayang sama istri. Suami sayang sama istri, maka istrinya pun pasti tunduk kepadanya. Kenapa? Karena kepemimpinan keluarga ada pada istri. Jadi orang-orang Kristen itu yang sungguh-sungguh mengikuti ajaran Yesus tidak akan pernah nyanyi, lihatlah tanda merah di pipi, bukan karena makeupku. Pulangkan saja aku pada mama, aku cerai, gak boleh. Atau kakekku mati, bunuh diri, gak boleh. Ayo Metatron, aduh. Iya betul Bang, betul. Saya tambahkan ya, karena di dalam kitab suci agama lain di luar Kristen itu ada yang boleh diperbolehkan memukul istrinya dan boleh dikurung hingga menyampai ajal ya. Saya nggak mau spill surat apa itu, sorry kitab apa itu, tapi saya kasih inisial suratnya aja. Al-Furqan, An-Nisa ayat 15 dan An-Nisa ayat 34. Nah ternyata di ayat di luar Alkitab itu ternyata ada juga bahwa membunuh, berbuat zina, dan menyekutukan Allah atau menyekutukan sesembahan itu disebut sebagai sesuatu yang baik. Justru orang yang tidak melakukan itu disebut sebagai kebenaran. Itu yang tidak melakukan tersebut itu akan masuk ke dalam neraka, akan dihukum. Dalilnya mana? Ada di dalam, saya sebut inisialnya aja ya, nggak nyebut suratnya. Suratnya namanya Al-Furqan ayat 68. Nanti kita Dulu kenapa Anda menjawab pakai Al-Quran ya? Kenapa? Stop dulu. Apakah Bible itu Di tidak Al-Quran ada membantu surat Anda? Al-Furqan ya? Tolonglah, ini menjawab sesuai dengan akidah Anda. Oke? Belum sangat menyangka loh. Anda menjawab pertanyaan. Oke? Oh Lanjut. iya. Oke. Ngerti nggak sih tadi? Al-Quran ada. Ngerti nggak sih aturannya dari tadi diskusi ini? Ya. Erben kasih tahu dulu anak buah Anda itu loh, kayak nggak ngerti bahasa Indonesia. Sebentar dulu, izin dulu, sebentar. Erben kasih tahu dulu anak buah Anda itu harus ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Kasih tahu dulu. Profesor kok gini banget, nggak ngerti bahasa Indonesia. Jawab aja pertanyaan, jangan nyebrang dulu. Gitu loh. Paham? Iya. Paham. Nah kalau sekiranya Anda nggak bisa jawab, kasih Erben aja udah. Surat Al-Furqan di Al-Quran. Nggak ada Al-Furqan. Oke, lanjut Stop ya. dulu ya. Jadi kalau menjawab, jawab aja pakai Bible gitu loh. Oke, lanjut. Oke. Surat-surat lain maksudnya di luar Bible. Oke, berarti Bible aja ya. Ya, kalau Alkitab memang sudah dikatakan itu bahkan pencabul juga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya tadi saya bilang orang yang menggauli yang bukan istrinya, anak kecil, bocil, itu dilarang dalam kekristenan, itu ajaran Yesus. Makanya kami, bahkan para rasul, tidak ada yang melakukan seperti itu, rasul-rasul Yesus. Satupun. Saya tantang kalian semua, apabila bisa menemukan rasul atau utusan Tuhan Yesus yang melakukan menggauli anak kecil, menggauli menantu, menggauli neneknya sendiri loh ini, sepupu kakeknya. Ya, saya bisa buktikan. Nah, tapi kalian tolong buktikan ada rasul kami yang kelakuannya seperti itu, bahkan membunuh orang. Saya bilang rasul kami pernah membunuh, tapi membunuh apa? Ikan. Rasul Paulus dulu sebelum menjadi rasul, dia tidak pernah dia pernah membunuh, tapi waktu dia menjadi rasul, dia tidak pernah membunuh satu orang pun. Beda dengan rasul yang di luar Kristen. Ya, dia tidak pernah membunuh, begitu jadi rasul jadi Habis, pembunuh. stop. Rasul cabul. Rasulnya pembunuh. Stop, udah stop. Terima kasih. Jadi begini ya teman-teman ya.
saya kembali jadi Aduh, moderator ya. Izin Bang dulu. Andi, ini Izin dulu, izin dulu, gini ya Ustaz. diskusinya ya. Ya. Jadi, kalau ditanya itu, jawab aja pakai Bible. Belum sanggah menyangga ini gitu loh. Ya Itu intinya tadi. Jangan nyeberang dulu, perkuat aja dulu gitu ya. Begitu juga nanti kalau Kristen menjawab, Muslim tentu nggak boleh nyeberang juga pakai Bible gitu loh. Oke? Iya, iya. 4 Makanya menit ya. Erben kasih tahu dong anak buah Anda itu harus ngerti bahasa Indonesia, bahasa moderator gitu loh. Kan kesepakatan dari awal tadi. Gitu. Jadi Ya. kalau nggak berilmu nggak usah diskusi gitu ya. Kalau nggak bisa menjelaskan Bible. Oke. Sekarang sanggah menyangga ya? Ya, 4 menit, 4 menit. Anu, host 4 menit host. 4 menit menyangga. 2 menit, 2 menit berarti ya. Oke, saya dulu ya Mas Kores ya, izin ya. Akan Statku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya saya tidak disentuh sama sekali gitu loh. Malah fokusnya menframing Nabi Muhammad menikahi anak kecil lah, bawa ayat Al-Quran lah. Memangnya Bible Anda tidak bisa menjelaskan tanpa Al-Quran, tidak bisa Bible Anda. Isinya kok framingan semua. Makanya saya sangat menyayangkan Mas Erben membawa Metatron. Saya tahu model diskusinya ya begitu sudah. Nggak ada ilmunya. Mending bawa Jack Cita sebenarnya. Kan hujatan semua isinya itu. Ini kan kita ngobrol santai, ilmiah, menjelaskan keimanan masing-masing. Yang saya tanyakan tadi, orang pedalaman yang tidak mengenal Injil, apakah mereka itu masuk surga atau neraka? Dalilnya mana? Nah, kadang kan orang Kristen, sebagian dari mereka itu suka playing victim ya, mengatakan bahwa Islam menghalang-halangi dakwah Kristen. Mas Erben tahu Amazon kan? Nah, apakah itu mayoritasnya Islam? Itu kan daerah pedalaman. Nah, bagaimana nasib suku Amazon ketika dia meninggal sementara belum masuk penginjilan di sana, belum dikenali Yesus dan belum dibaptis? Apakah nanti nasib dari suku Amazon itu masuk neraka atau masuk Islam? Jadi kita fokus itu jangan framing-framing. Ini bukan diskusi anak kecil. Kita menjelaskan keimanan kita, begitu loh. Nah, kemudian Mas Erben tadi di awal mengatakan bahwa perjanjian lama itu ya selaras dengan perjanjian baru. Ingat Mas Erben, di dalam Keluaran 20 nomor 13, di sana sangat keras ya, ada larangan jangan membunuh. Tetapi di dalam Matius 26 nomor 31, ternyata Yesus sendiri membunuh. Jadi ketika dikatakan Yesus tidak pernah membunuh, tunggu dulu. Matius 26 nomor 31 itu Yesus membunuh. Padahal aturannya di dalam Keluaran 20 jangan membunuh. Katanya ajarannya selaras. Ini kok bertentangan. Nah, berarti kan antara dua ya. Apakah Yesus dengan Tuhan di PL beda atau satu orang ini? Begitu. Lanjut Mas Kores. Thank you Statku. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini menggauli anak umur 3 tahun. Nih Yevamot 57B nomor 3. Ini agamanya Yesus nih. 3 tahun lebih 1 hari diprot-prot via seksual intercourse. Udahlah Yesus, nggak bisa menutupi apa-apa. Lu itu mencoba apa ya? Mencoba playing victim. Tapi data-datanya kan ada di Korea semua, kan gitu ya. Ini loh 3 tahun. Mau kemana Yesus? Mau lari kemana? Berikutnya Yesus nggak pernah membunuh gitu. Suami istri nggak boleh bunuh diri. Halah. Nih kita buka di Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat, Yesus ketika dia masih miskin, belum punya belum punya pasukan, dia udah punya niatan jelek ini untuk orang-orang yang gak suka dia menjadi rajanya. Nih, di sini nanti ada perkataan hambanya. Mana hamba dia? Nah ini, hai hamba yang jahat gitu. Tanya Yesus sahabat atau suami istri, hamba-hamba juga kelakuannya tuh. Yang kayak gini mau diikuti. Belum nanti Yesus mengajarkan mengawini dirinya ya, yang nanti berubah menjadi anak domba. Perhatikan di Maibre. Kawin. Nah, ini kawin ya. Berkelamin untuk hewan. Tuh. Jadi mana yang katanya nikah itu untuk hewan? Kawin itu adalah berkelamin untuk hewan. Alah. Kenapa di sini dibilang untuk hewan? Karena LAI sangat mematuhi KBBI. Lihat di sini, perkawinan anak domba. Kristen itu akan mengawini Tuhannya sendiri. Ini moralitas apa yang seperti ini, kawan-kawan? Ayolah berpikir. Lebih enak dan nikmat
mengawini 72 bidadari daripada mengawini Yesus. Di mana otak kalian mengawini Tuhan? Cobalah moralitasnya dipikir, gitu loh. Belum nanti ini data pendeta Flo meninggal KDRT, kasih sekali. Thank you. Cukup. Sekarang diberi 4 menit berdua untuk menyangga lagi nih ya, baru kemudian teman kita Kristen yang 6 bertanya ya. menit. Bang Andi, 6 menit. 6 menit. Oh, 6 menit lagi untuk menyangga lagi berdua. Iya, untuk Mas Erben dan temennya ini 6 menit menjawab. Oke. Silakan Mas Erben, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Jangan nyebrang dulu ya. Jangan nyebrang dulu, silakan. Oke ya, aku dikasih kolom besar dulu. Oke, jadi sepertinya Kores ini memang membaca itu sambil bermimpi, bro. Apa yang kamu bicarakan tadi itu sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan ini berkaitan dengan akhir zaman. Artinya di sini orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah, memang mereka akan dibinasakan dan akan dilemparkan ke neraka. Itu berbicara tentang akhir zaman. Baru tadi yang di ayat lain juga yang kamu bilang tadi di Matius berapa tadi itu? Itu pun kalau dibaca konteksnya bukan seperti yang kamu baca itu. Ketika di mana tadi sebentar host, di mana ayatnya tadi? Lupa aku Kores. Stop waktunya. Di mana ayatnya Kores? Kores? Halo? Kores? Ayatnya mana? Apa yang diminta tadi? Ayat yang satu lagi tadi, saya lupa. Matius berapa tadi? Matius 19 ya? Ya, Kores. Mas Erben. Bawalah musuhku. Itu ya? Iya, itu perumpamaan. Yang satu lagi tadi Kores. Wahyu 19:7. Oh iya. Terangin. Oke. Iya, itu Oke kan lah. apa? Jadi, Mengawini Tuhan, silakan. oh itu kalau mengawini Tuhan nggak ada itu. Oke ya. Oke, saya lanjut aja dah. Jadi semua ayat-ayat yang disampaikan Kores itu karena Kores itu membaca lepas dari konteks. Sekarang saya akan bicara etimologi perkawinan. Itu berasal dari kata Jawa kuno, kawin berarti dibawa, dipikul, diboyong. Kata ini adalah bentuk pasif dari kata Jawa kuno awin atau arwin. Selanjutnya berasal dari kata vini. Ini dia. Jadi kalau Kores membawa KBBI itu kurang tepat untuk orang Kristen. Kenapa? Karena KBBI itu kan 1988. Sedangkan Alkitab orang Kristen 1974. Nah di situ ya, sebentar saya tunjukkan datanya dong supaya orang stop dulu waktunya. KBBI diterbitkan. Stop dulu waktunya ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini KBBI diterbitkan ya, 1988. Sedangkan Alkitab orang Kristen itu 1974. Ini ya, saya tunjukkan. Jadi, Kores itu ahistoris dalam membantah jawaban kita. Perhatikan ini ya, LAI 1974. Jelas ya, KBBI 1988. Jadi definisi KBBI itu definisi yang kedinian dibanding daripada definisi Alkitab. Silakan Bro Metatron, apa yang mau disampaikan? Metatron? Ya, Halo? aku buka data ya. Buka kamera dulu sebentar. Oke, dengar Bang Erben. Oh iya, kedengaran Bro. Tadi ada pertanyaan dari Raffi bahwa orang-orang itu yang tidak mendengar Kasih di kolom besar Metatronnya. digedein pos ya, bahwa dikatakan apabila orang yang tidak mendengar tentang Taurat atau Injil itu bagaimana, seperti kita ketahui bahwa Taurat itu tidak pernah dihapuskan tapi Yesus menggenapinya. Namun ada dalil yang mengatakan bahwa ya, apabila ada orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat, ya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri, mereka akan memiliki hukum Taurat, yaitu apa? Yaitu adalah hati nurani mereka sendiri, ya. Ini dalilnya adalah Roma 2 ayat 15. Nah, jadi orang-orang yang tidak mengenal bangsa-bangsa lain, misalnya kerajaan Majapahit atau siapa gitu ya, yang tidak
mendapat tentang hukuman Taurat, tidak mendapat pengetahuan tentang hukum Taurat, hati nurani mereka sendirilah yang akan menjadi hukum buat diri mereka sendiri. Gitu. Karena hukum Taurat itu adalah kasih intinya. Nah, kemudian saya mau menanggapi tadi pertanyaan ini ya. Tadi ada yang bilang, "Oh, Tuhan Yesus itu membunuh." Matius 26 ayat 31, ya, membunuh gembala. Iya benar ada katanya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, leksikonnya, kita buka dari situs andalan teman-teman muslim, ya. Matius 26 ayat 31, di sini ada dikatakan bahwa 26 ayat 31. Di sini ada kata I will strike the shepherd. Aku akan strike, ini apa? Nih, dalam bahasa Yunaninya adalah patakso. Kita tinggal klik. Patakso, I will strike down. Ternyata bukan membunuh. Bahkan kalau kita terjemahkan, ini adalah menjatuhkan. Ya, strike down. Teman-teman bisa lihat. Jadi, lihatlah, kalau memang orang tidak mengerti Alkitab, tidak memahami ajaran para rasul Tuhan Yesus, ya akan mendatangkan kebodohan bagi dirinya sendiri dan kebinasaan bagi diri sendiri, itu kata Rasul Petrus ya. Lanjut Bang Erben, mungkin masih ada 2 menit. Oke, saya tambahkan dikit lagi ya. Itu tadi yang Kores kasih ayat itu di dalam Lukas 19 ayat 26 ya, 27 ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Memang nanti di akhir zaman semua orang yang memusuhi Yesus akan dibinasakan oleh Yesus, masuk neraka. Makanya di sini lihat ini perumpamaan tentang uang mina. Artinya orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Karena orang-orang di sini kan sudah diberikan kasih karunia yang diumpamakan seperti uang. Diberikan sama mereka supaya uang itu dikelola mereka, dengan itu mereka hidup, dengan itu mereka bisa berdaya guna bagi orang lain. Tetapi mereka tidak menggunakannya. Maka mereka yang tidak menggunakan itu karena mereka menentang sang pemberi itu mereka tidak menjadi apa-apa. Jadi kerjakanlah keselamatanmu selama kamu masih hidup, selama masih ada kasih karunia, selama masih ada kesempatan. Oke ya. Jadi juga untuk orang-orang yang ada di luar atau belum pernah mendengar Injil, maka dikatakan dalam Matius 28 ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada segala bangsa, supaya mereka diselamatkan. Di sini ya, makanya dikatakan, baru di dalam Matius 24, bahkan dikatakan oleh Yesus belum datang di akhir zaman, sebelum Injil diberitakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh bangsa menjadi kesaksian. Itulah hebatnya Yesus. Jadi Yesus harus didengar semua bangsa, baru akhir zaman terjadi. Jadi teman-teman, mari kita beritakan Injil melalui TikTok, melalui YouTube, supaya semua orang mendengarkan Injil. Sekarang di desa-desa sudah ada sinyal ya. Gunakan media sosial kalian itu memberitakan Injil kawan-kawan, supaya jangan sampai orang binasa tanpa keselamatan yang pasti dalam Kristus. Kalau mereka tanpa Kristus teman-teman, keselamatan mereka nanti berdasarkan kemampuan mereka menaati hukum Taurat atau hati nurani mereka. Kalau hati nurani mereka masih murni. Terima kasih. Cukup. Sekarang formatnya bagaimana nih? Giliran teman Kristen yang bertanya ya. Iya, benar. Oke. Itu. Jadi kasih Metatron, sebentar, sabar. 2 menit dulu. Tunggu dulu 2 menitnya di Per format. satu orang maksimal 1 pertanyaan kayak tadi. Ya, jadi 2 menit Anda bagi 2 bertanya. Waktu dimulai setelah Anda bertanya. Silakan. Bang Erben, saya ya. Iya, duluan bro, duluan. Ya, pertanyaan saya nggak panjang-panjang ya teman-teman. Saya hanya pengen mempertegas tadi. Kita tahu bahwa dalam riwayatnya Nabi Muhammad itu pernah membunuh orang, ya. Contohnya Bani Urainah yang pada saat itu mencuri unta, yang disuruh minum kencing unta itu ya. Ada di hadis. Saya bisa tunjukkan juga hadisnya. Dia dibunuh. Kemudian ada lagi Kirfa yang nenek-nenek tua yang diikat pada kedua unta hingga terbelah 2 dia. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pernah membunuh orang sebelum dia jadi rasul? Itu aja. Terima kasih. Oke. Pertanyaan saya, 1.
Nabi Muhammad kan dalam ajarannya kan boleh menceraikan istri di situ ya, bahkan boleh istri lebih dari satu. Kenapa Nabi Muhammad boleh punya banyak istri setelah istri pertama meninggal? Kenapa setelah istri pertama meninggal baru beliau bisa punya istri lebih dari satu? Tetapi saat istri pertama itu beliau sangat setia dan sangat luar biasa ya, sampai masa tuanya dia dampingi. Tetapi setelah itu dia kok berbeda sekali baginda Muhammad itu dengan kehidupan antara perkawinan pertama dengan perkawinan setelah meninggal istri pertama itu. Kenapa Muhammad tidak berpoligami saat istri pertama itu hidup, tapi setelah istri pertama meninggal kok jadi banyak ya gitu ya? Aku penasaran aja, mungkin nanti Pak Ustadz ini bisa membantu kita ya. Terima kasih, itu dulu pertanyaan untuk hal itu. Oke. Oke. Tahan dulu, Ustaz. 6 menit dulu, 6 menit. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah Nabi membunuh Ummu Kirfah. Itu dalilnya maudhu ya teman-teman ya. Itu dijelaskan kan, salah satunya seperti di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, dan lain sebagainya. Jadi cerita tentang Nabi membunuh perempuan lalu dibelah itu, Ummu Kirfah, itu hadis maudhu, palsu, riwayat palsu, nggak ada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Nabi membunuh Bani Quraidah, bukan Qurainah ya, Quraidah, bukan Qurainah, Quraidah. Nah, itu pun karena ada pengkhianatan. Nabi kalau dia dikhianati tidak akan melakukan seperti itu. Itu bisa dibaca di berbagai sejarah, ada itu pengkhianatan dari Bani Quraidah. Kemudian, apakah Nabi pernah membunuh seseorang sebelum beliau menjadi Rasul? Sejauh ini saya tidak pernah menemukan ada riwayat sahih bahwa Nabi pernah membunuh seseorang sebelum beliau menjadi Rasul. Begitu jawabannya. Kemudian di pause dulu timernya. Di pause dulu. Tadi Mas Erben apa pertanyaannya Mas Erben? Lupa saya Mas Nabi Erben. Muhammad kenapa punya istri lebih dari satu setelah istri pertama meninggal? Waktu istri pertama itu beliau setia dan tidak ada ajaran boleh poligami, tidak ada ajaran bisa ambil istri orang dan lain sebagainya. Kenapa itu Pak? Oh, seperti itu. Jadi begini Mas Erben, sebelum Mas Kores ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti akan dikaitkan bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah Kristen. Sebenarnya ada kaitannya sama itu. Itu biasanya disampaikan oleh orang yang bernama Buya Syakur ya. Seolah-olah Nabi itu beristri satu, kemudian setelah mati dia ternyata istrinya banyak. Lalu Sayyidah Khadijah itu diindikasikan Kristen. Bukan. Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang paling setia, yang paling banyak berkorban kepada Rasulullah SAW. Nah, kenapa kok tidak beristri dua? Ya memang itu adalah kehendak Nabi. Jadi Nabi itu ketika menikahi Sayyidah Aisyah contohnya, atau menikahi Sayyidah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, itu perintahnya ada. Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika menceraikan Hafsah, langsung malaikat Jibril yang menyuruhnya untuk kembali, li'annaha qawwamah wa sawwamah. Karena Sayyidah Hafsah adalah orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Itu perintahnya ada. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka pasti itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riwayat yang mengatakan Sayyidah Khadijah Kristen, tidak ada itu. Itu cuma fitnah-fitnah belaka itu. Lanjut Mas Kores. Ya, jadi perlu diketahui ya mengenai poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu masih belum melebihi batas dari hukum Yahudi yang poligaminya itu 18 biji wanita gitu. Itu bisa dilihat di, tunggu ya, aku mau ini dulu dong, mau open ini, mau open cam.
Sini ya, misalnya di seperti biasa, Yahudi itu asik. Jujur dia. Nggak seperti agama An-Rendin 22:13 ya, bisa kita lihat di sini. Abisak itu minta dikawinin kepada Raja Daud. Nikahi aku. Raja Daud menjawab kepadanya, kamu terlarang kepadaku karena aku sudah punya 18 istri. Gitu, raja loh. Raja 18. Nabi Muhammad masih 9 doang. Gitu. Sama mengenai poligaminya sendiri, perhatikan. Islam tuh 2 hikmahnya. Pertama adalah population control, yang kedua, kenapa poligami? Poligami itu adalah tradisi dari para nabi-nabi, gitu. Kalau misalnya satu istri, tidak boleh lagi ada istri lainnya, itu pagan. Itu pernikahan pagan, ya. Itu bisa lihat datanya di sini. Kita lihat. Ini historycollection.com. Pagan Roma dan pagan Yunani praktek monogami dalam pernikahannya. Baik pagan Roma dan pagan Romawi mempraktekkan monogami yang diterapkan dalam pernikahan, gitu. Yang di dalam artikan dalam satu waktu hanya satu wanita saja, gitu ya. Jadi Islam itu kita nggak mau mengikuti pernikahan pagan, gitu loh. Pagan kok diikutin, ya. Jadi itulah bre. Kalau pernikahannya berdasarkan pagan Roma, pagan Yunani, mending diulang lagi pernikahannya, karena itu punya pagan. Itu satu ya. Terus yang kedua, pernikahan Islam itu bisa bercerai, kawan-kawan. Kenapa? Kalau pernikahan tidak bisa diceraikan, itu pagan juga yang punya, pagan Roma. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ctrl F, indissoluble. Nah, di sini. Di sini ya. Nah, pernikahan ini membutuhkan pendeta karena Pontifex Maximus. Pontifex Maximus itu pendeta besar ya, atau pendeta besar di negara Roma harus hadir, gitu. Dan inilah satu-satunya pernikahan yang tidak bisa secara legal diceraikan. Indissoluble itu diceraikan. Lagi-lagi pagan, kawin nggak boleh cerai, pagan. Jangan bawa-bawa Tuhan, ya. Kalau misalnya ada agama yang mengambil dan menjiplak ajaran pernikahan pagan, itu mending dibubarkan, gitu. Ngapain keturunan pagan diteruskan? Kan gitu ya. Lalu berikutnya soal apa lagi nih, mumpung masih ada waktu, aku akan membahas tentang ini ya, ketika bawa data mengenai Tuhan kawin, ini aku nggak ini loh, nggak pribadi loh itu. Ini dari grup biblestudy.com. Bisa kita baca di sini ya. Nah, kita yang diketahui sebagai orang Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadinya orang-orang Kristen ini mengawini Tuhannya sendiri di sorga. Balik lagi, ini moralitas seperti apa yang seperti ini, bre? Ayolah, please. Moralitas seperti apa yang kayak begini? Sehingga gue balik ke sini ya. Gue lebih percaya ucapan perjanjian baru daripada kiasan-kiasannya orang-orang Karisteng. Yohanes saja dengan gagah perkasa kok bilang ada perkawinan dengan anak domba. Orang-orang Kristen cabang Amerika juga percaya kok mereka jadi istri-istrinya Yesus. Kenapa orang Kristen cabang Indonesia masih main kiasan-kiasan? Gitu loh. Intinya begitu ya yang ingin aku sampaikan itu. Jangan jualan pernikahan suci-suci, taunya itu dari pagan Roma dan pagan Yunani. Ngapain ngikutin pernikahan pagan gitu? Tuhannya nggak bisa ngajarin pernikahan. Kan gitu ya. Tuhannya dong suruh ajarin pernikahan. Di bumi kan 33 tahun, masa nggak sempat ngajarin cara menikah yang benar kayak gimana? Malah kawin pula bukan nikah. Thank you.